Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Afandi. Saya adalah pengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI di MTS Miftahul Ulum TS Desa Telontoraja, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan, Madura. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan nomor peserta 7851420158033. Kali ini saya mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 8 dengan tema Ilmuwan Muslim di Masa Daulah Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ada di siswa, bagaimana kabarnya? Baik. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. 1, 2, 3. Indonesia lahirku, tertumpah darahku. Di sana aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ada siswa yang sedang berbahagia pada pagi hari ini menjelang siang ya. Menjelang siang kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita di rumah sama-sama mendapatkan barokah dari pembelajaran pada siang hari ini. Nah, kebetulan pada hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam yang kaitannya dengan tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Kita sudah pelajari dari beberapa minggu kemarin tentang
Daulah Bani Umayyah dan bagaimana runtuhnya Bani Umayyah dan bagaimana proses berdirinya Bani Abbasiyah kita sudah pelajari. Kita sudah masuk pada materi tentang pengenalan tokoh-tokoh Bani Abbasiyah yang sudah dikenal di mana-mana di masa kepemimpinan Bani Abbasiyah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan bisa ditentukan saja ya. Tujuan belajar mengenal tokoh di masa Bani Abbasiyah. Kita pertama tujuan pembelajaran kita yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh prestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam, khususnya di Indonesia. Nah, dari itu kita belajar hari ini. Pertama kita mengenal dulu ya, pengenalan tentang para tokoh-tokoh ilmuwan yang hidup yang terkenal di masa Bani Abbasiyah. Saya sudah siapkan materi bahan ajarnya yang berbentuk desain PPT ya, bisa dilihat di depan. Tentang ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah yang dibuat oleh saya sendiri. Ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi artinya di situ di masa Bani Abbasiyah banyak ilmuwan-ilmuwan tokoh-tokoh yang hidup di masa itu dan yang dikenal khususnya di masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Masa keemasan peradaban Islam dengan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan. Nah, di masa Daulah Abbasiyah ini banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang begitu besar sumbangsinya pada daerah kekuatan Islam yang ada di Jazirah Arab. Di masa Abbasiyah ini yang terkenal adalah pusat penerjemahan dan penelitian di Baghdad yang menjadi simbol kemajuan ilmiah. Siapa saja tokoh-tokoh yang terkenal di masa itu? Pertama, ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau 780 sampai 850 Masehi. Nah, beliau di bidang matematika, astronomi, dan geografi. Artinya ilmu matematika itu bukan hanya berada di Indonesia pertama kali, tetapi ada di Jazirah Arab. Pada masa kepemimpinan Daulah Bani Abbasiyah barulah muncul yang namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau itu adalah penemu matematika pertama kali. Matematika, ilmu astronomi, ilmu geografi. Karena ilmu hitung matematika itu terdiri dari hitungan dulu, dari angka 1 sampai angka 10. Dan seterusnya. Baru dikembangkan ilmu matematika itu ada aljabarnya, ada hitungan kata bahasa Maduranya, ada hitungan tongsomotnya, ada kalian, ada bagian, ada kurangan, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk di bagian ilmu matematika. Selanjutnya, selain dari Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang fokus di bidang itu, ada juga
Ibnu Musa al-Khwarizmi juga menulis buku yang terkenal ya. Bukunya adalah Hisab al-Jabar wa al-Muqallabah, dasar ilmu al-Jabar. Jadi yang saya sampaikan tadi, jadi di matematika itu ada al-Jabar, yang menemukan pertama kali adalah ini, ya. Terus juga kontribusinya juga menemukan tentang pengenalan sistem angka desimal dan algoritma. Pernah belajar mata pelajaran matematika tentang desimal? Pernah. Nah, itu yang menemukan pertama kali, ya. Terus yang ketiga, tentang peta dunia pertama yang dikenal di dunia Islam. Hukum peta, itu ilmu IPS biasanya. Kalau di madrasah sanawiyah, ada di mata pelajaran IPS tentang pembuatan peta. Selanjutnya, selain dari itu, ada juga Jabir bin Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan ini pada tahun 721 sampai 815 Masehi, ilmu yang di bidang yang dikenal adalah ilmu kimia. Kalau di mata pelajaran IPS, ilmu kimia itu kaitannya dengan mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Kontribusinya apa? Kontribusinya pertama, dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Jadi Jabir bin Hayyan ini dikenalnya adalah Bapak Kimia Modern. Yang kedua, kontribusinya juga pada masa Bani Abbasiyah, Jabir bin Hayyan ini adalah penulis kitab Al-Kimia yang membahas tentang proses kimia seperti distilasi dan kristalisasi. Pernah dipelajari ilmu kimia? Pernah? Kalau sudah pernah, nggak perlu saya sampaikan ya. Itu ada di mata pelajaran IPA. Terus juga ada penemuan alat laboratorium seperti alembik, laboratorium, lab. Ya. Karena di sini nggak ada lab IPA-nya, mungkin kalian bisa nanti geser-geser di HP-nya, lihat di TikTok apa sih laboratorium itu, lab yang bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dengan lab itu dapat dengan macam-macam lab bisa dilihat, seperti mikroskop dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya ada ilmu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini bapak kedokteran, bapak kedokteran. Nah, karena dikenal sebagai dokter pertama kali yang dikenal adalah Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Jadi ada dua ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Sina itu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran, yang kedua adalah filsafat. Apa karya-karyanya yang dikenal? Karya-karya yang dikenal adalah beliau pernah menulis buku yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib, atau yang dikenal dengan ensiklopedia kedokteran yang digunakan hingga abad ke-17. Nah, kesimpulan dari semua para ilmuwan itu ada di situ. Saya simpulkan, ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu. Yang kedua adalah warisan mereka menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Selanjutnya, semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Ini penyampaian saya ya. Nanti saya minta absennya, minta tolong absennya. Siapa yang bukan absen? Absen kelas. Ini materi sudah saya sampaikan. Kalian bisa dilihat di beberapa buku yang saya sudah berikan. Cuma sebentar dulu sebelum kalian melihat, kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok. Ini jumlahnya ada 15 ya? 15. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 berdasarkan dengan nomor absen atas nama Abdul Ghafur hadir. Mana Abdul Ghafur? Ya, terima kasih. Ahmad Munib.
break dulu ya adanya. Lanjut, karena kita sudah lihat bersama di media pembelajaran barusan yang saya buat, sudah selesai saya sampaikan. Tinggal selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya, baru saya sampaikan nanti tugasnya. Pertama, kelompok 1. Saya urut dari nomor absen. Abdul Ghafur, sambil lalu absen ya, nanti kalian absen. Abdul Ghafur hadir kan? Ahmad Munif, Ahmad Rofi'i, Ardian Syah, Fitriyatul Jamilah. Nah, langsung pindah kelompok. Ayo, pindah tempat kelompok 1 di sebelah sini. Di situ ada materi ajar. Nah, silakan dibuka materi ajar. Nah, materi ajarnya yang sudah kasih itu dibuka sambil lalu dibaca. Sebelum masuk pada pekerjaan utama, masuk pada diskusi, sebelumnya saya tanyakan dulu ya, sama ada yang mau ditanyakan. Dari media pembelajaran yang tadi yang saya sampaikan dengan bahan ajar yang saya berikan di situ, saya tanya dulu. Pertama, apakah ada ilmuwan muslim yang ahli di bidang kedokteran? Kelompok 2 ada. Bisa disebutkan namanya siapa? Ibnu Sina. Ya, terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya kita diskusi pada kesempatan kali ini ya. Nanti hasil diskusinya dari masing-masing kelompok disampaikan ya. Hasil diskusinya disampaikan. Menghasilkan tentang apa diskusinya itu. Nah, jadi 3 pokok pembahasan itu silakan didiskusikan. Pertama adalah apa sih manfaatnya kita belajar mengetahui tentang biografi ilmuwan muslim pada Daulah Abbasiyah. Manfaatnya, apa manfaatnya? Sampai kenal sampai ke sini. Ya? Apa sih manfaatnya kalian tahu sama Imam Ghazali? Apa sih manfaatnya kalian tahu sama tentang biografi Al-Khawarizmi? Yang kedua, apa peran penting ilmuwan muslim dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah? Perannya apa sih? Tokoh-tokoh muslim itu perannya apa terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah? Yang ketiga, karakter positif apa yang dapat kalian memiliki dari semangatnya ilmuwan Islam Daulah Abbasiyah. Jadi 3 pokok penting itu silahkan dibaca, didiskusikan, nanti disampaikan ya. Jadi 3 hal itu dari masing-masing kelompok silakan disampaikan ya. Apa hasil diskusinya? Paham? Sudah cukup? Sudah ya? Selesai waktunya. Silakan persiapkan hasil diskusinya dulu. Silakan berdiri. Berdiri agar tidak jenuh lagi. Berdiri sambil lalu bergoyang-goyang. Goyang-goyang. Ayo goyang-goyang. Ya, tidak pegel-pegel. Sambil lalu diangkat tangannya. Ayo depan. Nah, senam rileks ya, Sambil lalu digoyang-goyang. Nah, tapi awas, hati-hati kena kawannya ya. Sudah cukup. Selanjutnya tangannya dibalik seperti ini. Yuk. Nah, ayo. Tangannya seperti ini. Tangan kanan mana kanan? Tangan kanan diangkat lebih tinggi. Nah, ya. Tangan kiri direndahkan ya. Jadi tangan kanan silakan, siku kanan ada di tangan kiri kawannya.
Nah, seperti ini. Ayo. Nah, ayo. Ayo. Nah, selanjutnya diganti. Nah, tangan kiri ada di tangan kanan temannya. Ayo diganti. Mana tangan kiri? Tangan kirinya diangkat, tangan kanannya di bawah. Ya. Jadi disentuhkan pada lawannya. Sudah cukup. Nah, konsentrasi. Mana kepala? Dipegang kepalanya. Bahu. Pundak. Mana pundak? Pundak. Lutut. Kepala. Pundak. Kaki. Lutut. Kaki. Lutut. Kepala. Pundak. Kepala. Pundak. Kaki. Lutut. Duduk. Sana. Selanjutnya kami persilakan. Karena yang tidak mau, mungkin siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi pertama? Ada yang mau? Ada yang pertama? Dari kelompok 1, 2, apa 3? Ayo, 1 apa 2 apa 3? 2 apa 1 apa 3? Ketua kelompok yang putri apa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo, kelompok 2 persilakan. Kami persilakan hasil diskusi 3 pokok yang sudah saya sampaikan dipersilakan. Kelompok 2 atas nama Hakimah. Terus dulu, biar semangat. Yuk, biasa ucapkan salam. Bismillah, nanti penutupnya salam juga. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan Muslim Daulah Abbasiyah. Mempelajari biografi tokoh ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah memiliki banyak manfaat yang relevan untuk kehidupan pribadi, pendidikan, dan perkembangan peradaban. 1. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu. 2. Menyadarkan peran Islam dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa komentar positif yang menonjol dari mereka. 1. Semangat menuntut ilmu sepanjang hayat. 2. Ketekunan dan disiplin. 3. Kreativitas dan inovasi. Sudah cukup? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Atas hasil diskusinya sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya saya beri pertanyaan, waktu bertanya bagi kelompok 1 dan 3 dipersilakan bertanya pada kelompok 2 ya. Nanti dijawab ya. Nah, bukan hanya ketuanya, bisa dilempar pada peserta yang lainnya untuk menjawabnya, diberikannya. Dan dipersilakan kelompok 3 dulu. Ayo, mau bertanya tentang apa terkait dengan apa yang sudah dihasilkan oleh diskusi dari kelompok 2. Dipersilakan. Perkenalkan namanya siapa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Terus Nah, lanjut. Dari kelompok dari kelompok 3. 3. Lanjut. Pertanyaannya apa? Apa manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan Muslim Daulah Abbasiyah? Dijawab kelompok 2, silakan. Semampunya dijawab, ayo. Manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah memiliki banyak manfaat yang relevan untuk kehidupan pribadi, pendidikan, dan perkembangan peradaban. 1. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu. 2. Menyadarkan peran Islam dalam kemajuan ilmu pengetahuan. 5. Menghargai warisan dan Islam. Nah, oke. Nah, saya regulasikan dulu. Dan jawaban dari kelompok 2, manfaat dengan mempelajari tentang biografi tokoh itu yang pertama adalah menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Yang kedua, menyadarkan peran Islam dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meneladani karakter positif ilmuwan dan seterusnya. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Oke jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? Apa manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan Muslim Daula Abbasiyah? Geografi apa biografi? Biografi. Biografi. Apa manfaat mengenal ya? Mempelajari. Apa manfaat mempelajari biografi tokoh Daula Abbasiyah? Silakan dijawab kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari biografi tokoh ilmuwan Muslim Daula Abbasiyah memiliki banyak manfaat yang relevan untuk kehidupan pribadi, pendidikan, dan perkembangan peradaban. 1. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu. 2. Menyadarkan peran Islam dalam kemajuan ilmu pengetahuan. 3. Meneladani karakter positif ilmuwan. Kita simpulkan biar kesimpulan hasil dari diskusi kalian biar agak lebih dimengerti. Saya sampaikan bahwa pertama, sekali lagi ya, pertama manfaat mempelajari dari biografi tokoh ilmuwan. Setelah kita mempelajari, sudah tahu tentang ilmuwan-ilmuwan pada masa Abbasiyah. Dari saya sampaikan tadi ada Ibnu Sina, ya. Ada siapa lagi? Ada Ibnu Sina. Ada siapa? Ada Al-Khawarizmi. Ada siapa lagi? Imam Al-Ghazali. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Gak ada lagi? Hah? Ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, ada siapa lagi? Ada Imam Ghazali, ada siapa? Ada Al-Kindi, ada siapa lagi? Ar-Razi. Ya. Jadi dari semua tokoh yang kita sudah alami itu, yang sudah kita pelajari bersama, tentunya kita nanti ada yang namanya manfaat. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Imam Ghazali itu tokoh ilmuwan filsafat, dengan kita mengetahui apa sih? Dengan kita mengetahui hal-hal seperti itu, tentunya ada banyak hal. Yang pertama, menumbuhkan semangat untuk kita menuntut ilmu, termasuk juga menyadarkan peran-peran Islam. Nah, meneladani karakter-karakter ilmuwan. Nah, termasuk juga pentingnya ilmuwan itu. Apa sih peran pentingnya? Pada masa itu peran pentingnya adalah penerjemahan dan pelestarian ilmu pengetahuan. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu bukan orang Indonesia, bukan orang Madura. Jadi hasil karya bukunya itu bukan berbahasa Indonesia, tetapi ada yang berbahasa Latin. Jadi diterjemahkan dulu pada masa Bani Abbasiyah, diterjemahkan ke bahasa Arab, biar mudah dimengerti oleh orang-orang Islam. Karena kalau berbahasa Ibrani, berbahasa Latin, berbahasa Yunani, sulit untuk dimengerti oleh orang-orang Islam. Karena patokannya umat Islam itu berbahasa Arab. Jadi oleh para tokoh-tokoh ilmuwan itu ditranslate, ya, dirubah menjadi bahasa Arab agar mudah dipelajari. Termasuk juga, ya, karakter positif yang dimiliki. Nah, yang dimiliki oleh para ilmuwan itu semangat menuntut ilmu sepanjang hayat. Nah, jadi Ibnu Sina, Imam Ghazali, Al-Khawarizmi, ya, itu belajar ilmu tidak cukup belajar di situ, tetapi terus sampai meninggal dia tetap belajar. Makanya apa sih gunanya kita belajar ilmu? Biografi tentang para ilmuwan terdahulu, kita tahu bahwa Imam Ghazali belajar sampai meninggal. Ya.
Al-Khawarizmi belajar sampai meninggal. Jadi kita setelah kita lulus MTS, jangan berhenti di situ. Kita lanjutkan ke jenjang berikutnya ke SMA atau Ali. Habis di situ, lanjutkan ke S1, lanjutkan ke S2 sampai selesai, sampai kalian itu meninggal. Biar seperti sama-sama orang-orang tokoh-tokoh Muslim terdahulu. Jangan hanya kalian hanya belajar mengetahui dianggap sudah selesai. Nah, tapi kita harus meniru bagaimana tokoh-tokoh Muslim terdahulu cara belajarnya. Perilaku positif kalian setelah meneladani para tokoh-tokoh itu apa saja? Yang pertama, kalau di lingkungan madrasah, yang pertama adalah semangat menuntut ilmu. Artinya kalian semua itu jangan merasa lelah, jangan merasa puas dengan belajar dari berbagai ilmu. Harus semangat, harus semangat. Ngantuk boleh, jangan penting, jangan sampai ngantuk boleh, yang penting jangan sampai apa? Keluar ludah, kasihan temannya. Ngantuk boleh, asal jangan sampai keluar ludah. Karena kalian itu kalau ngantuk berarti sudah semangat. Saking semangatnya sampai ngantuk. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Yang kedua, positif di lingkungan madrasah ketika kita belajar tentang masalah biografi tokoh-tokoh ilmuwan di masa Abbasiyah ini, disiplin dan bertanggung jawab. Jadi para ilmuwan itu mengarang buku dari banyak berbagai buku itu bertanggung jawab atas karangan bukunya. Karena yang mengarang adalah ilmuwan itu. Sama dengan kalian itu harus bertanggung jawab ketika menyandang status siswa. Apa sih tata tertib siswa yang ada di MTS? Kalian harus patuhi, ya. Kalian harus patuhi selama ada di lingkungan madrasah. Ketika keluar, tetap jangan buru-buru. Ini sudah keluar dari madrasah, kita rokok yuk. Itu tidak boleh, tidak boleh. Kalau sudah di rumah, baru kalian bebas. Saya bebaskan, karena tanggung jawabnya orang tua. Saya kira cukup. Silakan bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Apa yang sudah kita pelajari dari beberapa tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah, mudah-mudahan kita bisa menteladani, bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati ya Allah. Terima kasih. Ini karena kesulitan keluar dari ruangan, jadi harus berurutan ya. Dipersilakan kelompok 1 keluar terlebih dahulu. Ayo. Ayo kelompok 2. Ayo bisa.